panggilan Allah buat anak-anaknya, panggilan Tuhan buat setiap kita. Ya, oleh karena itu hari ini saya kasih judul khotbah saya, tidak menyimpang. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di ayat Alkitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-8, dikatakan bahwa iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Untuk apa? Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, seperti singa yang mengaum, dia berkeliling, dia mencari orang yang dapat diterkamnya, mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Bagi saya, kenapa saya ngomong hari ini saya kasih judul tidak menyimpang. Kadang untuk seseorang bisa jatuh ataupun kehilangan Tuhan, saya percaya enggak mendadak seketika juga itu orang tiba-tiba langsung terhilang dari Tuhan. Tapi perlahan-perlahan tapi pasti. Ya kan? Perlahan-perlahan ya tiba-tiba hilang aja kayak gitu. Ya, sama seperti itu loh kalau Bapak Ibu naik kendaraan ya entah itu roda 2, roda 4, ya kalau bannya meletus ya langsung nggak bisa jalan, betul ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ya, sama seperti ketika ban kendaraan kita tiba-tiba tertusuk paku atau mungkin bocor halus, ya istilahnya sekarang itu bocor halus, tiba-tiba nggak terasa kempes nggak bisa jalan, betul ya. Nah maksud saya seperti ini, kadang kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, secara nggak sadar bocor halus ya, bocor halus yang benar ya Bapak Ibu, karena pengertian bocor halus itu sekarang bisa. Saya bukan ngomong bocor halus yang itu, tapi benar-benar tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba terhilang aja. Lah iblis itu berusaha membuat kita itu seperti itu dan kita nggak kerasa, ya kan? Tiba-tiba kita menjadi orang yang terhilang, tiba-tiba kita menjadi tersesat. Ya, maka itu iblis secara pelan-pelan membuat kita perlahan-lahan kita mulai menyimpang. Dan kalau menyimpang itu nggak kerasa Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Dan hari ini kita akan belajar dari satu raja yang namanya Raja Yosafat. Sekarang kita buka dulu ayatnya, satu Raja-Raja pasal 22 ayat yang 41 sampai yang ke-51. Saya baca ya Bapak Ibu. Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Ya, Yosafat sama Ahab ini besan Bapak Ibu. Besan itu apa? Apa ya besan itu ya? Bukan mertua menantu Bapak Ibu, sama-sama ipar lah kayak gitu ya. Ya, Yosafat sama Asa itu besan kayak gitu. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Baca sama-sama kalimat berikutnya, dikatakan apa? Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sudah, sampai itu dulu. Ya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dengan jelas Yosafat tidak menyimpang. Dia melakukan apa yang seperti Asa ayahnya lakukan, yaitu apa? Hidup benar di mata Tuhan. Saya lanjut ya. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal di dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom karena yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Asia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, ketika saya persiapkan ini, ketika saya renungkan dengan jelas firman Tuhan dikatakan tadi bahwa Yosafat tidak menyimpang. Dia mencontoh, dia meneladani ayahnya yaitu Raja Asa untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Ya, dan memang di satu perikop ini kisahnya cuman sedikit tentang Yosafat. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ya nanti bisa baca sendiri, nanti ada kisahnya. Ini kalau umpama film ini ekstra atau trailer gitu ya, supaya menarik, tahu kisahnya nanti baca di 2 Tawarik. Ya mungkin nanti ada sedikit-sedikit saya baca ya di 2 Tawarik pasal yang ke-17 sampai 21 ayat yang ke-1. Itu kisah lengkapnya. Ya kalau pengen nonton film tentang Yosafat tentang lengkap, yaitu di 2 Tawarik. Ya saya nggak baca ini, kalau saya baca ini nanti gembala saudara pasti marah. Khotbah atau baca ayat aja gitu di depan. Ya, tapi poin saya sekali lagi saya mau ngomong hari ini tidak menyimpang. Panggilan Tuhan bagi setiap kita itu supaya kita tidak menyimpang daripada hukum-hukumnya, daripada setiap ajaran, daripada setiap didikan Tuhan. Apa yang saya dapati dari Yosafat ini? Yang pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Yosafat mengenal dengan benar kasih dan ketegasan Allah. Ya. Saya ulangi, Raja Yosafat mengenal dengan benar kasih dan ketegasan Allah. Bagi saya seperti ini, kalau kita mau di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang, ya walaupun saya tadi katakan tidak mendadak kita tiba-tiba terhilang, tersesat tiba-tiba hilang dari Tuhan. Sudah nggak ada ujungnya, nggak ada jebusnya, enggak. Saya percaya belahan demi belahan. Makanya tadi saya katakan iblis kadang ketika tahu tidak bisa membuat kita langsung terhilang, dia belahan demi belahan membuat paling enggak kita enggak setia kepada Tuhan. Mungkin kita sudah enggak datang lagi ke CG, kita enggak datang lagi ke ibadah. Tiba-tiba kita tahu, loh aku sudah terhilang ya 1 tahun sekali aku ke gereja waktu Natal. Itu pun kalau ingat. Ya kan? Makanya tadi saya katakan yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosafat? Yosafat tahu benar tentang kasih dan ketegasan Allah. Ya, saya mau ajak lihat dulu ayat 48 kalimat yang terakhir itu dikatakan seperti ini. Sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Ya, memang kalau baca ini maksudnya nggak jelas apa. Sekali lagi nanti baca di kitab Tawariknya ya. Bagi saya seperti ini. Apa kaitannya dengan poin yang nomor 1? Ya. Saya mau ingatkan buat setiap kita seperti ini terlebih dahulu Bapak, Ibu, Saudara. Allah, Tuhan itu bagi kita tahu pasti Dia Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Bahkan Dia sudah merelakan dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Dan puji Tuhan Dia bangkit dan hidup. Artinya kalau tadi Bapak Gembala ketika perjamuan tadi ngomong, semua sudah diberikan hidupnya. Maksudnya hidupnya Tuhan itu buat kita. Sebetulnya kita nggak pantas, kita nggak layak. Itu membuktikan begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Kita tahu dengan jelas itu. Tetapi saya mau katakan juga, kita juga harus ingat, Dia bukan cuma Allah yang penuh dengan kasih, tapi Dia Allah yang sangat tegas bagi setiap kita. Amin. Tegas ya Bapak Ibu, bukan jahat. Saya ingatkan sekali lagi, tegas. Supaya apa sih? Bagi saya seperti ini, ketika kita tahu Dia Allah yang tegas, Dia mau supaya hidup kita ini enggak sembrono. Dia mau supaya hidup kita ini enggak sembarangan. Artinya enggak gampang kompromi dengan dosa. Tapi belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita selalu melibatkan Dia. Di dalam setiap perencanaan apapun yang kita lakukan. Supaya kita selalu melibatkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, ayat 49 tadi yang terakhir, kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Saya lihat seperti ini. Kenapa sih Tuhan kok enggak membuat seolah-olah kayak gini ya. Ini saya cerita dari, kalau cerita itu flashback, ini saya cerita belakangnya dulu. Kehidupan Yosafat yang hampir-hampir ceritanya hampir habis. Ya. Ketika dia kalau di ayat-ayat dikatakan dia ini tidak menyimpang. Dia ini selalu berjalan sama seperti Asa ayahnya, berjalan menurut ketetapan Tuhan. Tapi di ayat yang 49 ini ketika dia mulai, intinya ginilah, si Yosafat ini bersekutu ya dengan Ahazia, anaknya Ahab waktu itu. Ya, yang 49 ini sudah bukan Ahab yang jadi raja Israel, tapi Ahazia. Ya, dia bersekutu dengan Ahazia sebagai raja Israel, dan kita tahu kalau Bapak Ibu baca juga Ahazia itu adalah raja yang fasik. Ya. Makanya ketika si Yosafat ini bersekutu ya dengan Ahazia itu, Tuhan menghancurkan pekerjaannya. Ya, ini Tuhan menghancurkan kapal-kapal pecah di Esion Geber itu. Saya enggak tahu ya kerjanya apa, intinya mau ngambil emas atau apa seperti itu.
Ya, Tuhan membuat itu enggak berhasil. Makanya saya katakan tadi ada ayat juga gini, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Poinnya cuma sederhana, ketika Yosafat mulai bersekutu dengan Ahazia, raja yang fasik, ya, Tuhan itu tidak mau si Yosafat ini ikut terhadap setiap perlakuan. Ya, artinya bukan nggak boleh kerjasama dengan orang fasik ya, tapi maksudnya perbuatannya tidak boleh ikut fasik, tidak boleh melakukan kejahatan, dan Tuhan benci itu. Ya, makanya Tuhan mau supaya kita ini selalu melibatkan Dia di dalam setiap perencanaan. Saya tidak tahu di sini Yosafat melibatkan Tuhan atau enggak, tapi bagi saya ketika saya bacain, ketika Tuhan menghancurkan, pasti Yosafat tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Sehingga Tuhan membuat itu tidak berhasil. Berapa banyak kita jumpai juga kisah-kisah di firman Tuhan di Alkitab yang seperti itu. Kitab Yesaya juga, Nabi Yesaya berseru-seru. Bahkan Nabi Yesaya menegur bangsa Israel karena mereka pergi ke Mesir. Ya, mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan tetapi mengandalkan Mesir. Mungkin mereka berpikir, wah di Mesir itu terlihat enak, ya terlihat makmur. Sudah aku berangkat aja ke sana. Ya, tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Siapa lagi? Kejadian berapa itu? Lot itu, ya, ketika dengan Abraham, ketika mereka mulai diberkati Tuhan, ya sehingga tanahnya nggak cukup. Abraham kan ngomong sama Lot kan, daripada kita ini kerabat, daripada gembala-gembala kita bertengkar. Ayo, kamu pilihlah engkau kemana, kalau engkau ke kanan aku ke kiri, kalau engkau ke kiri aku ke kanan. Dengan jelas firman Tuhan tulis kayak gini. Lot itu memilih lembah Yordan. Dia melihat lembah Yordan itu, wow, banyak air. Bahkan dikatakan seperti Taman Eden. Enggak salah. Kalau secara mata jasmani, secara manusia, saya percaya kita akan sama seperti Lot. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya? Ada yang enggak seperti Lot? Kudus semua di sini, berarti berhasil Bapak Gembala di sini. Ya kan? Saya percaya semua pasti kayak Lot. Poin saya cuma satu, bukan karena enggak boleh pilih itunya sih. Tapi kita enggak belajar untuk melibatkan Tuhan, kita enggak belajar untuk menyertakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti Lot. Ya. Akhirnya Tuhan menghancurkan itu. Bahkan di Abraham yang kelihatannya seolah-olah gersang enggak ada apa-apanya. Justru Tuhan buat berhasil diberkati di situ. Ya, poinnya bukan masalah ininya lebih kelihatan kemilau, gemerlap dan lain sebagainya, enggak. Tapi belajar libatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita enggak menyimpang. Justru ketika buat saya seperti ini, memang Yosafat ini ya, setelah ini kan enggak ditulis cerita lanjutannya seperti apa. Tapi saya percaya ketika Tuhan mulai menghancurkan kapal-kapal ini, justru di situ dia belajar bahwa Allah bukan cuma Allah yang kasih bagi dia, tetapi Allah yang tegas buat dia, supaya dia hidupnya selalu melibatkan Tuhan, nggak hidup sembarangan. Amin. Ya, tidak melibatkan Tuhan di dalam keputusannya, maka Tuhan akan mendidik, akan mendisiplin mereka. Amin. Bagi saya seperti ini, saya tulis kayak gini Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan kok harus tegas buat kita? Yang pertama, ketika Tuhan tegas dengan kita, sesungguhnya Tuhan itu sedang mendidik kita untuk maju. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau Tuhan lagi mendidik kita untuk kita maju, biasanya kecenderungan kita kalau secara daging kita ini maunya berontak, maunya kita ini lari dari tanggung jawab. Ya. Ingat bahwa Dia Allah yang tegas, Dia mau mendidik kita supaya kita ini semakin maju bersama dengan Dia. Amin. Yang berikutnya, kenapa sih Tuhan harus tegas dengan kita? Supaya Dia bisa mengajar kita untuk kita lebih berhikmat lagi. Amin. Ya, bukan cuma mendidik maju, tetapi kita berhikmat. Ya, karena bagi saya hikmat itu adalah solusi untuk setiap persoalan hidup kita. Ya, walaupun situasinya buntu sekalipun, ketika hikmat Tuhan menyertai setiap kita, kita akan selalu menemukan jalan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Di tengah-tengah hidup kita yang penuh tantangan, ya banyak lika-likunya, banyak belok-belokannya, ya.
Kalau di atas ya enak Bapak Ibu, lagi di atas gunung gitu kita bersuka-cita. Tapi kalau di lembah nangis terus, betul nggak? Itu hidup kita penuh tantangan, penuh lika-liku. Butuh hikmat Tuhan untuk kita bisa menikmati setiap proses kehidupan kita bersama dengan Dia. Amin. Yang terakhir, bukan terakhir khotbahnya ya Bapak Ibu. Nanti saya didoakan lagi, kena eval lagi nanti saya. Yang terakhir, kenapa sih Tuhan tegas dengan kita? Itu bukti kalau Tuhan itu benci dosa. Amin. Diingat, kalau Tuhan tegas dengan kita, bukan cuma mendidik kita untuk maju, bukan cuma kita ini punya hikmat di tengah-tengah tantangan, tapi itu bukti kalau Tuhan itu benci dosa. Amin. Kalau engkau engkau selalu hidupnya nggak kerasa ya, orang yang melakukan dosa, buat saya itu dosa itu kayak coklat Bapak Ibu. Coklat, bukan warna coklat itu loh. Ya, coklat yang manis. Tapi tiba-tiba kalau makan kebanyakan diabetes gitu ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak tahu anggota tubuh mana yang hilang itu. Ya kan? Dosa itu enak, nggak ada dosa yang nggak enak. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Yang nggak setuju nggak apa-apa. Dosa itu enak bagi daging kita. Justru dalam ketegasan Tuhan, Dia mau supaya kita nggak hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, kita secara pelan-pelan, kita akan lama-kelamaan akan menyimpang kok, terhilang dari Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, kita kebal, sudah kita ngomong, nggak apa-apa, Tuhan bisa kok mengampuni aku. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tahu masih nggak ada yang ngangguk-ngangguk. Saya aja yang mengangguk-ngangguk, betul gitu. Ya kan? Tuhan tegas itu supaya kita tahu bahwa Dia itu benci dosa loh Bapak Ibu, bukan benci orangnya. Ya, justru ketika Dia benci dosa, Dia memberi teguran dengan keras, supaya apa? Supaya kita ini berbalik kepadanya. Amin. Saya kasih contoh. Kalau orang tua dengan anak, atau gini aja ya. Saya punya 2 orang anak saya yang kedua cowok. Lebih ganteng dari papanya, kayak gitu aja ya. Namanya Sian gitu ya. Kapan hari dia sudah SMP. Kapan hari dia itu mau pergi bersama dengan teman-temannya, pergi ke mall kayak gitu ya. Kemudian istri saya tanya gitu kan, tanya apakah kartu time zone-nya ada gitu kan, biasanya kayak gitu. Tiba-tiba poinnya gini, kartunya nggak tahu hilang di mana gitu, ya hilang nggak tahu di mana. Bukannya malahnya istri saya yang marah, tapi anak saya itu yang marah sama istri saya gitu kan. Jadi ditanyain baik-baik, kartunya mana apa, ya nggak tahu hilang, ya kan orang tua kan wajar, lo hilangnya di mana, kamu ini kok nggak tanggung jawab dan lain sebagainya kan kayak gitu kan. Tapi yang marah bukannya istri saya tapi anaknya gitu. Nah, kita hidup di dunia yang kayak gini. Nah, ketika seperti itu, setelah kejadian itu kan saya tanya sama dia gitu kan, kamu ini kok ya, buat saya gini, saya ngomongnya baik-baik gitu kan, kamu ini kok ya lucu toh, yang salah siapa coba? Kamu nggak merasa salah tak? Nggak tanggung jawab kartunya hilang dan lain sebagainya gitu kan. Ya dia cuman diam aja, terus kemudian dia ngomong gini, ini loh yang membuat Sian jengkel, dia ngomong kayak gitu. Saya kaget waktu dia ngomong kayak gitu, saya kaget dia ngomong kayak gini, kalau nanti Sian ngomong kartunya hilang dimarahi, kalau nggak ngomong ya dimarahi gitu loh. Ya betul kan Bapak Ibu, bener ya? Kadang kita ini sama Tuhan kayak gitu loh, bener nggak? Saya ngomong sama dia baik-baik loh. Yang pertama, kamu memang salah. Kamu nggak tanggung jawab. Ya kan? Yang kedua, yang ngomong kan lebih baik ngomong. Yang ketiga, kok kamu yang marah-marah gitu kan? Bener gak? Coba Bapak Ibu yang ketawa-ketawa, kita ini sama Tuhan kadang kayak gitu loh. Bener gak? Kadang Tuhan mau mendisiplin kita, Tuhan ngomong, kamu kok jahat sih Tuhan, katanya penuh kasih. Kita protes kadang sama Tuhan, kita nggak sadar. Tapi sekali lagi tadi saya katakan, ketika Tuhan tegas dengan kita, Tuhan itu mau supaya kita ini maju, supaya kita ini punya hikmat di dalam kehidupan.
Supaya Tuhan tahu kita ini tidak hidup di dalam dosa. Amin. Ya. Libatkan Tuhan. Ya, saya tulis kayak gini di PPT-nya ada itu. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Memutuskan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan adalah bentuk kesombongan. Ya. Jangan melupakan Tuhan. Bukan cuma Tuhan loh, tetapi setiap ajaran-ajaran didikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan lupakan itu di dalam setiap perencanaan kita. Supaya kita nggak menyimpang. Walaupun kelihatannya lembah Yordan itu lebih baik. Tapi kalau Tuhan ngomong enggak, ya jangan ke sana. Amin. Libatkan dia dalam setiap perencanaan. Ya. Dan ketika kita memutuskan sesuatu, sekali lagi, libatkan Tuhan. Karena kita tidak mampu tanpa dia. Jangan kita merasa, oh aku bisa kok. Aku bisa kok. Aku bisa. Itu bentuk kesombongan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Raja Yosafat? Yosafat punya iman yang benar. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu, iman yang benar itu gimana sih? Maksud saya kayak gini, iman yang benar itu adalah iman kita, fokus kita itu hanya kepada Allah. Ya. Iman yang benar adalah iman kita fokusnya hanya kepada Allah. Bukti, apa sih imannya Yosafat? Nanti bisa dilihat di 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 9. Saya nggak tahu di PPT-nya ditulis nggak ya? Enggak ya. Kalau enggak apa-apa. Saya omongkan aja seperti ini. Iman Yosafat itu ya, dia mengelilingi semua kota di wilayah kerajaannya dia, yaitu Yehuda. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran firman Tuhan. Ya. Jadi bayangkan dia keliling ke semua kota di semua kerajaannya. Ya, untuk apa? Untuk memberikan pengajaran firman Tuhan. Kemudian apalagi? Ketika dia berperang, ya waktu itu diajak perang diajak bersekutu dengan Raja Israel juga, ya. Raja Ahab waktu itu, bukan Ahasia, waktu masih Raja Ahab, jadi masih besanya itu, ya. Dia tanya dulu sama Tuhan, ya. Sebelum perang dia tanya dulu, benar tak Tuhan? Aku harus maju perang, ya. Waktu itu perangnya melawan Ramot Gilead. Ya, dia tanya, bolehkah aku maju? Ya. Dan di peperangan itu kita tahu akhirnya Raja Ahab meninggal kayak gitu. Ya. Karena dia nggak tanya sama Tuhan, salahnya sendiri. Yosafat enggak. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Ibrani 11 ayat yang ke-1 itu ngomong tentang iman. Apa Bapak Ibu? Ingat nggak? Iman itu apa? Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Ya. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Betul ya? Ya, dasar yang dari kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan, tidak kita lihat lah. Ini menurut saya sendiri ya, saya terjemahkan supaya lebih mudah maksudnya iman itu seperti apa. Nanti kita, Bapak Ibu bisa buka dulu di Markus 5 ayat 26 ayat yang ke-34 supaya saya lebih mudah menjelaskan ini. Saya agak cepat nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena waktu saya sudah 13 menit. Iman itu buat saya kayak gini loh, kayak sebuah cek atau sebuah sebuah kwitansi atau nota kayak kalau Bapak Ibu beli barang ke Hartono Elektronik, sudah selesai bayar gitu, dapat notanya, barangnya belum dapat, tapi kemudian barangnya dikirim. Apa itu ngomongnya? Nota pembelian, kwitansi atau apa? Hah? Is ngerti ya maksud saya ya? Kalau nggak ngerti saya ajak berdoa. Sama kayak cek, contohnya cek ya. Misalnya Pak Edi tulis cek itu yang di bank itu, buku cek itu Bapak Ibu, supaya nggak salah cek recheck itu bukan, cek yang di bank itu, buku bank itu. Pak Edi tulis cek sejumlah 10 miliar. Wah, gitu ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10, berarti tanggal 11 Juli 2022. Nominalnya sudah ditulis
sesuai angkanya juga sudah ditulis, kemudian dikasihkan saya. Saya seneng nggak Bapak Ibu? Lo kok tanya saya ya, tanya diri sendiri Pak, seneng apa enggak gitu. Atau saya tanya, cek itu dikasihkan ke Pak Budi. Pak Budi seneng nggak Pak Budi? Seneng? Seneng gitu. Wah, sering-sering aja Pak Edi kasih cek gitu kan. Sudah terima belum uangnya 10 M-nya? Hah? Belum. Lah kenapa Pak Budi kok seneng? Ya tanya Pak Budi lagi. Ini khotbah atau ngajak bercanda gitu kan. Kan merasa aku dapat uang 10 M, tapi belum terima uangnya. Betul nggak? Itu sama kita sama Tuhan. Iman itu tadi itu loh. Tuhan pasti kasih kita pasti yang the best lah. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang buruk bagi setiap kita. Dia selalu kasih yang baik buat kita. Benar? Pak Budi pasti seneng. Dan saya percaya sukacitanya akan jauh lebih lengkap, lebih sempurna. Ketika besok dia datang ke bank, dia cairkan itu, 10 M-nya sudah sampai di tabungan rekeningnya Pak Budi. Betul? Maksudnya saya ini tidak ada teologianya. Tapi saya supaya menggambarkan iman ini lebih mudah buat Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan pasti kasih sesuatu. Kita memang punya dasarnya itu dari apa yang kita harapkan. Tapi kita belum lihat itu buktinya. Sampai akhirnya digenapi itu dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti kalau tadi saya ngomong itu misalnya apa kwitansi, nota atau dan lain sebagainya. Ketika engkau datang ke Hartono, engkau beli kulkas 10 pintu. Oh, misalnya gitu kan. Sudah dibayar gitu kan. Apalagi dibayari sama Pak Gembala. Waduh. Saya juga mau kulkas. Ya kan? Pak silakan pilih kulkasnya. Sudah nemu 10 pintu. Pak Lukas tinggal bayar gitu. Kulkasnya belum datang tapi sudah seneng. Betul nggak? Tunggu sempurna itu sampai di rumah. Baru kesempurnaan itu lengkap. Maksudnya iman itu juga seperti itu. Apalagi saya katakan iman yang benar, iman yang berfokus kepada Tuhan. Ya, cepat aja Markus tadi 5. Markus 5 ayat 26 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, lihat ya, 12 tahun lamanya dia pendarahan. Ya, Bapak Ibu sama ibu-ibu yang setiap bulan aja sudah begitu kesakitan. Apalagi ini 12 tahun. Sakit lagi. Ya, yang enggak ngerti maksud saya enggak apa-apa. Enggak usah dicerna baik-baik itu tadi. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, bertanya siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, kisah ini buat saya lumayan cukup memberkati bagi saya. Ini ditulis kayak gini ya. Tuhan Yesus ketika pelayanan saat itu sebelum wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus ini barusan datang aja. Dia menyeberang dari danau yang sana sampai ke tepi danau yang sini. Dan itu sudah disambut oleh si Yairus, kepala rumah ibadat. Si Yairus ini pengen bawa Yesus untuk datang ke rumahnya karena anaknya itu lagi sakit keras, mau mati. Ceritanya kayak gitu. Ya di tengah-tengah Tuhan Yesus lagi jalan sama Yairus bersama dengan rombongannya. Ya, si perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini menyela. Ya. Saya enggak cerita Yairusnya, besok-besok aja kalau ada waktu. Ya. Disela sama perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Ya, perempuan ini tahu, dia dengar buat Tuhan Yesus
bukan Tuhan Yesus ya, maksudnya Yesus ini orang hebat, nabi yang hebat. Dia sanggup ya menyembuhkan orang lumpuh. Kalau dibaca sebelum-sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, juga membangkitkan anak muda yang mati di Nain. Kemudian mengusir setan dan lain sebagainya. Dia pokoknya dengar, oh Tuhan Yesus ini hebat. Ya, kembali ke poin saya tadi yang kedua apa? Iman yang benar, iman yang berfokus kepada Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan ini sudah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya memang baca cepat karena waktu saya nggak banyak. Dia sudah 12 tahun loh sakit pendarahan, nggak kunjung sembuh-sembuh. Nggak tahu sakitnya seperti apa karena saya nggak pernah mengalaminya. Ya. Dan dikatakan juga firman Tuhan ngomong apa? Dia diobati oleh berbagai macam tabib. Sudah ke dokter A, B, C sampai Z. Balik lagi ke A, nggak sembuh-sembuh. Ya. Bahkan ngomong apa? Hartanya habis, ludes. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Ya. Firman Tuhan juga tuliskan ngomong kayak gini. Keadaannya nggak makin membaik. Keadaannya tambah buruk. Ya. Tetapi ketika dia dengar, oh itu loh, ada Yesus. Ya. Bahkan saya tidak tahu yang ngajarin dia siapa, asalku jamah jubah-jubahnya aja aku sembuh. Saya tidak tahu yang ngajarin dia siapa. Tapi poin saya cuma satu, imannya, iman yang benar, iman yang berfokus pada Yesus. Dia tahu fokus cuma kepada Yesus. Justru ketika dia punya iman yang seperti itu, kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus ngomong apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Amin. Bagi saya sama seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan kita tidak mau menyimpang, iman kita harus selalu kita arahkan, fokus kita hanya kepada Yesus. Amin. Bukan kepada yang lainnya, hanya kepada Yesus. Amin. Boleh tantangan ada. Saya percaya setiap kita kalau kita masih hidup pasti kita punya tantangan. Di depan banyak tantangan. Ya bahkan mungkin tidak mungkin bisa kita selesaikan. Ya, atau bahkan mungkin ketika suatu saat tiba-tiba kita dapat masalah, persoalan itu hadir mendadak di saat-saat tidak terduga. Tapi poin saya seperti ini, kalau kita punya iman yang benar, maka iman itu akan yang membuat kita ini mantap melangkahkan iman kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bahkan ketika kita harus mengambil keputusan yang susah sekalipun, saya percaya kalau kita punya iman yang benar, Tuhan yang akan menuntun kita. Amin. Makanya arahkan iman kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita nggak menyimpang ke depannya. Kita tetap berada di jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita harus berjalan, kita berjalan dengan mantap. Karena kita punya iman yang benar. Ketika kita harus memutuskan, kita tahu keputusan kita berdasarkan hikmat Tuhan. Amin. Karena fokus kita hanya pada Tuhan. Yang terakhir. Yang ketiga, Yosafat bersandar dan berserah pada kuasa Tuhan. Nanti bisa dilihat sendiri di ayat-ayatnya di Tawarik. Ya, 2 Tawarik 17 ayat 3 dan 4. Di situ itu dikatakan Tuhan menyertai Yosafat. Tuhan selalu menyertai Yosafat. Kenapa sih Tuhan menyertai Yosafat? Karena Yosafat selalu mencari Tuhan dan memenuhi setiap perintah-perintah Tuhan. 2 Tawarik 18 ayat 31 juga dikatakan Yosafat ini diselamatkan dari pembunuhan oleh Panglima Raja Aram. Kenapa dia bisa selamat dari pembunuhan? Yang akhirnya yang tadi saya sempat ngomong yang mati akhirnya Raja Ahab itu. Karena dia berteriak meminta pertolongan sama Tuhan. Ya. Yosafat selalu bersandar berserah pada kuasa Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Ini mungkin cerita yang sering lebih kita dengar daripada yang 1-2 tadi saya ngomong. Ya. Ketika bangsa Yehuda ini, ya, rakyatnya Yosafat ini diserang, ya, diserang oleh orang-orang Meunim, diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, diserang oleh 3 kerajaan sekaligus. Yosafat menjadi gentar. Ya. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia bersama dengan rakyatnya, dia menyerukan, ayo puasa, cari Tuhan, puasa cari Tuhan. Dan endingnya sangat-sangat epik Bapak Ibu. Mereka tidak perlu berperang. Mereka cukup nyanyi. Ya kan? Maka dikatakan firman Tuhan di situ. Perangnya di lembah. Ya, mereka cukup nyanyi. Akhirnya orang Meunim ini dibunuh dulu oleh Amon atau Moab. Kemudian Bani Amon sama Moab ini bunuh-bunuhan.
Enak ya Bapak Ibu ya, kalau ikut Tuhan itu enak. Tapi prosesnya itu yang bikin ketar-ketir. Betul nggak? Makanya tadi saya katakan yang pertama tadi apa? Kalau Tuhan mendidik kita, dia dengan tegas. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa dia sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita ini tidak berjalan di dalam dosa. Yang kedua supaya fokus kita ini sama Tuhan. Sama seperti Yosafat ini ketika dia bersandar, dia berserah fokusnya hanya Tuhan. Nyanyi loh, sudah menang Bapak Ibu. Ya. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu apapun yang kalian alami. Ya. Mungkin hutangnya begitu banyak, nyanyi aja. Siapa tahu Tuhan turun tangan. Amin. Mungkin persoalan rumah tangga, keluarga, nyanyi aja. Nyanyi yang benar loh Bapak Ibu, nyembah Tuhan loh, maksud saya kayak gitu ya. Jangan nyanyinya yang lain-lain maksudnya. Bersandar, berserah pada kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan bagi setiap kita. Ya. Bagi saya kayak ini, ketika kita sadar, ya, kita ini nggak bisa apa-apa. Kelemahan kita ini akan digantikan kekuatan. Ketika kita bersandar dan berserah pada kuasa Tuhan yang tersedia bagi setiap kita. Justru firman Tuhan katakan di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan setiap kita. Amin.